selesai semua urusan duniaku. Satu lagi tentang kesadaran dari saya. Panjenengan tahu kenapa saya memelihara hewan-hewan, menanam pohon-pohon tanaman yang biasa ditanam oleh orang pada umumnya, memelihara burung, memelihara ayam. Itu bukan karena tanpa maksud. Saya memelihara mereka karena saya ingin mereka juga ikut mengerti, ikut memahami, ikut mengetahui apa yang sedang saya nikmati. Kelak, jika mereka sudah mengerti, sudah memahami, juga sudah mengetahui, akan saya lepaskan agar mereka bisa menyampaikan kepada teman-teman mereka. Lalu apa hubungannya dengan kesadaran? Dengan kesadaran inilah saya bisa berhubungan dengan mereka semua. Berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan, berhubungan dengan hewan-hewan, berhubungan dengan semesta alam, bahkan berhubungan dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Dan semua itu adalah cara dan teknik saya dalam menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Dan semuanya itu adalah kehidupan. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kesadaran. Karena adanya kesadaran inilah kita bisa melihat, bisa mencium, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa berpikir, bisa membatin, bisa bergerak, bisa bekerja, bisa beragama, bisa berdoa, bisa beribadah, dan bisa berkaliber lainnya. Tanpa adanya kesadaran di dalam diri kita tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak melihat apa-apa, tidak mendengar apa-apa, tidak mencium apa-apa. Buktinya apa? Buktinya ketika kita sedang tidur. Ketika kita sedang tidur, kesadaran non-aktif. Nah, ketika kita sedang tidur, kita tahu apa coba? Artinya, yang menjadikan kita bisa melihat, mendengar, mencium,
mencium, berbicara, berpikir, membatin, dan bla 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 lainnya itu adalah kesadaran. Sebegitu pentingnya kesadaran, bukan? Semua orang tahu tentang kesadaran. Bahkan orang awam sekalipun tahu tentang kesadaran. Namun, bukan kesadaran orang awam yang saya maksud di sini, tapi kesadaran orang-orang yang sudah mengerti, kesadaran orang-orang yang sudah memahami apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib. Karena sesungguhnya kesadaran adalah gerak-geriknya wahyu pancagaib. Sedangkan orang awam yang belum mengerti, belum memahami bahwa di dalam dirinya ada wahyu pancagaib, ya sama sekali tidak bisa menggunakan kesadaran tersebut dengan tepat. Padahal kunci dunia, kunci kehidupan, kunci alam semesta adalah kesadaran. Dengan kesadaran, apapun kita bisa. Tanpa kesadaran, bagaimanapun kita tidak bisa. Jadi, jangan pernah berhenti melatih, mempertahankan, dan memperluas kesadaran, rasa cinta, kasih sayang, Romo. Dalam kehidupan di dunia ini, tidak ada yang lebih penting dari yang namanya berhubungan. Di dalam kehidupan di dunia ini tidak ada yang lebih penting dari yang disebut berhubungan. Semua, segalanya, bahkan seluruhnya itu berhubungan, saling berhubungan satu sama lain. Tidak ada sesuatu apapun dalam kehidupan dunia ini yang tidak berhubungan. Semuanya saling berhubungan satu sama lain. Dan di antara hubungan-hubungan tersebut itu tidak ada yang bisa membahagiakan selain saling menghubungkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Gunakan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo ini di setiap gerakmu, di setiap gerak kita, di setiap gerik kita. Apa itu gerak? Gerak itu hubungannya tubuh, gerik itu hubungannya otak dan hati. Gunakan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo di setiap gerak tubuh kita dan gerik
pikiran serta hati kita. Dengan begitu, kita akan selalu terhubung dengan apapun itu. Nah, ketika kita bisa selalu terhubung dengan apapun, itu pasti ada rasanya. Nah, rasa inilah yang akan mencerahkan kedirian kita. Dengan menghubungkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo terhadap apapun itu, percayalah, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Kenapa kok tidak ada yang mustahil? Karena apapun itu yang ada di luar diri kita adalah cerminan dari apa yang ada di dalam diri kita. Artinya apapun yang ada di luar diri itu bergantung kepada diri kita. Kalau kita menghendaki merah, jadilah merah. Kalau kita menghendaki hitam, jadilah hitam. Kalau kita menghendaki putih, jadilah putih. Apapun yang ada di luar diri kita. Karena apapun yang ada di luar diri kita itu adalah cerminan dari sesuatu yang ada di dalam diri kita. Namun, hubungan itu tidak akan pernah bisa kita ketahui jika tidak menggunakan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Sekalipun tahu kita tidak akan bisa berbuat apa-apa, tidak akan bisa melakukan apa-apa jika tidak menggunakan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Kalau harus disimpulkan, kesadaran cinta, kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo inilah kehidupan. Inilah perputaran dunia. Tidak ada satupun manusia yang tidak mengerti, tidak paham, tidak tahu apa itu kesadaran. Hampir semuanya tahu, namun tanpa guna. Kenapa kok tanpa guna? Tidak bisa menggunakan kesadaran itu untuk suatu hal. Padahal kesadaran inilah kunci kehidupan. Kesadaran inilah kunci kehidupan. Itu tentang apapun, termasuk Tuhan di dalamnya. Semesta alam seisinya, terutama Tuhan, itu kuncinya adalah kesadaran. Nah, kesadaran ini adalah gerak-geriknya hidup. Dan tidak sedikit orang yang mengerti, memahami, mengetahui apa itu kesadaran. Bagaimana itu kesadaran? Termasuk orang awam. Tapi mereka, apa yang bisa mereka lakukan tentang kesadaran? Tidak ada. Karena mereka belum mengenal apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib yang ada di dalam dirinya. Nah, kita yang sudah mengenal apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib yang ada di dalam diri kita, seharusnya apapun itu, bagaimanapun itu,
kesadaran, bukan dengan yang lain. Maka tebarlah, sebarlah kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo ini kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Dengan ini, apapun dan bagaimanapun panjenengan pasti bisa. Hanya perlu dilatih saja. Hanya butuh latihan saja. Untuk yang sedang menekung, untuk yang sudah selesai menekung, berarti tinggal praktekkan. Lawang ilmu pengertiannya, ilmu pemahamannya, ilmu pengetahuannya sudah semua. Pencapaiannya sudah, berarti tinggal praktek. Silakan panjenengan buktikan sendiri. Mungkin lupa, lah caranya bagaimana Pak Web? Percayalah, wong edan baku tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah kapok untuk mengulang-ulang tentang hal yang satu ini. Karena inilah yang terpenting, inilah yang paling utama di dalam kehidupan. Caranya sederhana, caranya mudah, tidak perlu banyak bicara, tidak perlu banyak tingkah. Tinggal nikmati aja apa yang sedang dilakukan, atau apa yang sedang dihadapi, atau apa yang sedang dialami. Caranya, tekniknya, menebar atau menyebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo gampang, sederhana, mudah. Tidak perlu banyak bicara, tidak perlu banyak tingkah. Cukup nikmati saja apapun yang dilakukan, atau apapun yang dihadapi, atau apapun yang dialami. Terus nikmati lagi lebih dalam lagi menikmatinya. Dan panjenengan akan tahu sendiri. Gampang kan? Aslinya gampang kan? Dan saya sudah berulang-ulang kali menginformasikan ini. Beri satu contoh Pak Wet. Oke, saya beri satu contoh. Dan melakukannya selain apa yang akan saya contohkan, melakukannya pun sama dengan yang lain. Satu misal, saya ganti pakaian. Ganti pakaian itu kan ada proses melepas pakaian dan memakai pakaian kan. Nah, nikmatilah proses tersebut. Proses melepaskan baju. Terima kasih, wahai pakaian. Engkau sudah sehari penuh melindungi tubuhku, memperindah tubuhku, mengamankan tubuhku dari terik matahari, dari dinginnya angin mungkin. Sambil melepas baju, terus nikmati rasanya. Setelah bajunya terlepas, ganti baju. Kan ada proses memakai baju. Nikmatilah proses memakai baju itu. Nikmati
sampai selesai. Itu loh kesadaran. Jangan yang sederhana Pak Web contohnya, yang wah gitu loh. Oke, saya beri yang wah contohnya. Satu misal, kita menghadapi masalah, apapun masalahnya itu, apapun itu masalahnya, pasti ada rasanya. Nah, apapun itu, bagaimanapun itu, kejadian prosesnya hanya ada dua rasa. Satu, rasa enak. Yang kedua, rasa tidak enak. Nah, ketika mengalami masalah tersebut, rasa yang mana yang muncul? Rasa enak apa rasa tidak enak? Kalau rasa tidak enak yang muncul, nikmatilah rasa tidak enak itu. Terus nikmati lebih dalam lagi menikmatinya terus. Nanti panjenengan akan mengerti, memahami, dan mengetahui alur cerita dari masalah tersebut yang sesungguhnya. Nah, karena kita mengerti, memahami, dan mengetahui alur cerita dari masalah itu, sehingganya kita bisa menyelesaikan. Itu pun cukup bersabda. Nggak perlu banyak bicara, nggak perlu banyak tingkah. Kasih satu lagi contoh Pak Web. Oke, saya kasih satu lagi contoh. Semisal contoh, kita punya hutang dan mengalami ditagih hutang oleh seseorang. Nah, itu kan ada rasanya. Nah, apapun proses kejadiannya, rasanya hanya ada dua, enak atau tidak enak. Nah, ketika ditagih hutang itu, rasa mana yang muncul? Enak apa tidak enak? Kalau rasa enak yang muncul, nikmatilah rasa enak itu dengan kesadaran. Terus nikmati lebih dalam. Jangan, nggak usah digubris yang lainnya, itu nggak usah digubris. Bahasa saya kan nggak usah banyak bicara, nggak usah banyak tingkah. Cukup nikmati aja rasanya ketika ditagih hutang itu tadi. Terus nikmati lebih dalam lagi. Dengan begitu nanti kita akan mengerti, memahami, dan mengetahui alur ceritanya hutang piutang itu tadi bagaimana. Nah, karena kita mengerti, memahami, dan mengetahui, kita bisa menyelesaikan hutang piutang itu tadi. Itu pun cukup dengan bersabda. Tidak perlu banyak bicara, tidak perlu banyak tingkah. Kurang Pak Web, kasih lagi contoh. Oke, saya kasih contoh lagi. Satu misal contoh lagi. Kita membutuhkan sesuatu, tapi sesuatu yang kita butuhkan itu tidak ada dan kita tidak punya. Pasti deh itu ada rasanya. Nah, ketika kita sedang membutuhkan sesuatu dan apa yang sedang kita butuhkan itu tidak ada dan kita tidak punya, itu kan ada rasanya. Nah, apapun proses kejadiannya, rasanya itu hanya ada dua. Satu, rasa enak. Yang kedua, rasa tidak enak.
Nah, ketika kita membutuhkan sesuatu dan sesuatu yang sedang kita butuhkan itu kita tidak punya, itu rasa yang muncul yang mana? Yang enak apa yang tidak enak? Kalau yang muncul rasa yang tidak enak, nikmatilah rasa tidak enak itu dengan kesadaran. Terus nikmati lagi lebih dalam lagi menikmatinya terus. Nanti kita akan mengerti, memahami, dan mengetahui kenapa saya membutuhkan itu, kenapa saya tidak punya apa yang saya butuhkan itu, dan yang saya butuhkan itu ada di mana. Kita akan mengerti, kita akan memahami, dan kita akan mengetahui. Karena kita mengerti, memahami, dan mengetahui, akhirnya kita bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan tersebut. Itu pun hanya dengan bersabda. Maksudnya hanya dengan mengucap. Kalau nggak ngerti bersabda, hanya dengan mengucapkan satu kata. Nggak perlu banyak bicara, nggak perlu banyak tingkah. Nah, kata yang perlu diucap apa, Pak Web? Loh ya, sesuaikan dengan apa yang sedang dialami toh. Nah, kalau yang kita butuhkan itu rokok, ya ucapkan rokok. Nah, kalau yang kita hadapi itu hutang, ya katakan lunas. Kurang, Pak Web, please deh kasih contoh sekali lagi. Oke, saya kasih contoh satu kali lagi. Nah, ini yang paling dalam nih. Ini yang paling dalam. Suatu misal contoh lagi. Saya berjalan di suatu jalan yang saya belum paham seluk-beluk jalan tersebut. Nah, karena saya tidak paham seluk-beluk jalan tersebut, akhirnya ketika saya sedang berlenggang kangkung melangkahkan kaki saya tersandung batu sampai terluka, mengeluarkan darah. Jelas ada rasanya kan? Nah, ketika kita tersandung batu hingga terluka dan mengeluarkan darah, itu rasa yang keluar apa? Enak apa tidak enak? Nah, kalau rasa yang keluar itu tidak enak, nikmatilah rasa tidak enak itu dengan kesadaran. Terus nikmati dan nikmati lagi lebih dalam lagi menikmatinya. Pulih seperti sedia kala bekas kesandung itu. Kalau tidak percaya, panjenengan buktikan sendiri. Luka bekas kesandung yang mengeluarkan darah itu akan rapat kembali seperti semula. Buktikan sendiri kalau panjenengan tidak percaya. Kenapa kok bisa seperti itu, Pak Web? Ketika kita menikmati rasa sakit akibat tersandung batu dengan kesadaran, sesungguhnya kita sedang berkomunikasi dengan batu itu. Sesungguhnya kita sedang berkomunikasi dengan batu yang membuat kaki kita tersandung tadi. Nah, komunikasi antara saya dan batu tadi itulah yang akan menyembuhkan. Saya yakin batu itu tidak sengaja ada di jalan dan melukai kaki kita. Tidak ada tujuannya. Batu itu tidak punya niat, tidak punya tujuan
mora ujuk-ujuk di tengah jalan biar disandung sama orang lewat, itu enggak seperti itu. Nah, karena dia tidak memiliki niat seperti itu, maka batu itu akan bertanggung jawab kepada kaki kita yang terluka oleh dia. Itulah cara dan teknik menebar atau menyebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Apapun tidak ada yang mustahil dengan itu. Maka jangan pernah berhenti berlatih, terus berlatih. Pertahankan kesadaranmu, perkuat kesadaranmu, perluas kesadaranmu dengan apapun, pada apapun itu. Karena kehidupan manusia hidup yang sejati, yang sesungguhnya adalah saling menjalin kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil. Urusan duniawi terlalu kecil. Contoh terakhir yang saya gambarkan, kesandung batu, kulit yang luka bahkan mengeluarkan darah itu lebih bisa rapat lagi, bisa kembali seperti semula. Apalagi hanya urusan duniawi. Caranya bagaimana? Apa perlu saya ulang lagi? Minta cara, minta teknik, tapi nggak pernah dipraktekkan. Gimana? Prakteknya, prakteknya. Ketika saya berjalan, ya, berjalan kaki di suatu jalan yang saya tidak paham jalannya. Nah, karena saya belum memahami seluk-beluk jalan itu, akhirnya ketika saya berjalan itu kaki saya tersandung batu. Nah, karena tersandung batu, batunya besar, akhirnya kaki saya terluka dan mengeluarkan darah. Nah, ketika kaki saya terluka mengeluarkan darah akibat tersandung batu itu kan ada rasanya. Gitu. Nah, cepat pegang luka itu. Sambil memegang luka, terima kasih. Terus nikmati rasanya. Nah, ketika itu rasanya gimana? Yang paling dominan, yang paling umum itu mungkin sakit ya. Kalau tidak enak mungkin kurang paham ya. Rasa itu kan hanya ada dua, enak dan tidak enak. Nah, saya beri contoh ketika kesandung. Kalau saya pakai bahasa tidak enak mungkin nggak paham, karena kesandung sih sakit deh. Nah, rasa sakit itu kita nikmati terus, kita nikmati lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi terus. Lalu lepaskan pegangan tangan kita di luka itu. Lihat lukanya. Apakah dia masih menganga atau kembali seperti semula? Lah, itu prakteknya, Dek. Apa perlu saya contohkan saya berjalan? Nah, itu prakteknya. Itu prakteknya. Cara prakteknya seperti itu. Rasanya pengen makan bakso juga. Yo wes dinikmati rasanya. Soalnya sawi rasma. Bisa paham? Lakukan itu di keseharian kita.
panjenengan bisa di situ, panjenengan sudah terbiasa di situ, bisa jadi panjenengan akan melampaui saya. Benang merahnya, dalam kehidupan di dunia ini tidak ada sesuatu yang tidak terkait dengan kita, tidak ada sesuatu yang tidak terhubung dengan kita, tidak ada sesuatu yang tidak bercengkrama dengan kita, dan semuanya itu hanya bisa kita mengerti, hanya bisa kita pahami, hanya bisa kita ketahui ketika kita menebar atau menyebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, gitu. Pelan-pelan, karena panjenengan masih berlatih, pelan-pelan panjenengan akan tahu sendiri, akan mengalami sendiri. Yang penting latihannya jangan berhenti, terus latihan, terus dilatih terus. Ini luar biasa, sungguh luar biasa. Kesadaran rasa adalah wahyu pancagaib. Cinta kasih sayang adalah wahyu pancalaku. Romo itu adalah prinsipnya Maha Suci. Bagi Maha Suci, wahyu pancagaib adalah kesempurnaan. Nah, bagi Maha Suci atau Maha Hidup atau Tuhan, wahyu pancagaib adalah kesempurnaan. Sedangkan wahyu pancalaku adalah keabadian. Bagi putra Romo beda lagi. Bagi seorang putra beda lagi. Bagi seorang putra, wahyu pancagaib adalah kesadaran rasa. Sedangkan wahyu pancalaku adalah cinta kasih sayang. Nah, kalau itu dimanunggalkan, maka kejadiannya putra harus, putra itu harus menebar atau menyebar kesadaran rasa cinta kasih sayang. Terakhirnya Romo, kan bahasa saya begitu ya, menebar atau menyebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Nah, Romo inilah hasilnya. Nah, bagi Romo, wahyu pancagaib adalah kesempurnaan, wahyu pancalaku adalah keabadian. Siapapun dia, kalau sudah menyebar atau menebar kesadaran cinta kasih sayang kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, hasilnya Romo, kesempurnaan abadi. Prosesnya indah, prosesnya asik, prosesnya selamat, gitu. Dan tidak ada yang mustahil. Oke, itu tadi selengkapnya terkait tentang kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, yang di dalamnya ada keajaiban, yang di dalamnya ada mukjizat yang tidak bisa kita cerna dengan akal pikiran manusia. Saya rasa untuk malam ini terkait kesadaran, saya anggap sudah lebih dari cukup.
cukup. Karena beberapa hari hingga malam ini saya nguplek-nguplek terkait kesadaran. Nah sekarang tinggal prakteknya di TKP, entah itu ketika patrap samadhi atau di luar patrap samadhi. Namun ngomong-ngomong, apakah kadang kita masuk ada yang masih mengganjal? Saya kira sudah Sudah terjawab. Gak usah saya ngomong sudah terjawab. sore melayu berarti. Oke, terima kasih Mas Sugeng kalau sudah terjawab. Sebelum bertanya, sudah terjawab sebelum bertanya. Cerdas banget, sesuai dengan namanya, Sugeng. Iya. Oke lah orang gaya orang ngebar. Selamat mau. Oh, ada tambahan lagi. Kalau bahasanya Mas Sugeng seperti ini, apakah perlu diledakkan dengan suara? Perlu. Karena apa? Karena itulah actionnya. Nah kalau tidak diledakkan, ya seperti bisul tidak pecah-pecah, malah enek. Coba rasakan bisul yang tidak pecah-pecah itu, enek kan rasanya. Petetang, peteteng, petetang, peteteng. Perlu diplotot. Pencet. Maha suci, maha hidup, memang maha tahu. Maha suci, maha hidup, maha mengerti. Jangankan yang terbatin, yang belum terbatin saja dia tahu, dia mengerti. Tapi antara maha suci dan suci, atau antara maha hidup dan hidup, itu kan butuh komunikasi. Ngono lho. Mereka berdua butuh komunikasi. Orang meneng-menengan. Wong mereka berdua itu bukan berseteru. Boleh nyambung Pak ya? Oh boleh, boleh, Sambil ngerokok nggak apa-apa. boleh. Ini Pak, maksudnya dari hari ke hari itu kan ada pengalaman demi pengalaman, waktu di sabda Satria Sejati ataupun Totolengga ataupun Sowan, yang merasa paling ekstrim ataupun nyutnya itu ada, ledakannya itu besar, itu baru tadi. Dalam arti ketika aku merasa ada merasa salah sedikit, nah itu saya tadi sebelum jam 12 ya Mas ya, sebelum jam 12 itu saya langsung patrap semedi. Nah di situ itu ketika ayat demi ayat saya baca kunci itu tadi ya, Iya. itu semakin deras Pak, semakin deras. Apa nih sing deras iki? Banyu nih. Oh, Banyu langit. saya kira hujan. Banyu mili tadi saya rasakan ataupun saya nikmati, saya rasakan semakin dalam seperti yang Bapak tadi katakan. Siap. Nah akhirnya meletus. Nah meletus itu tadi bibir ini bicara. Swara nira dikaya swara ingsun, wujud kira dikaya wujud ingsun sampai 3 kali itu kan Pak ya. Dadi putra Rama sing sejati, gitu kan. Nah akhirnya itu nggak kuat lagi Pak, semakin deras lagi. Akhirnya saya Palunggo, saya tenangkan, saya pergi ke jemuran itu. Saya rasakan apa maksudnya ini, apa saya ini
nggak kuat melihat situasi seperti ini ataupun nggak kuat menerima anugerah dari kesadaran itu tadi gitu loh. Nah akhirnya jam berjalan, akhirnya sedikit demi sedikit agak mengerti. Nah terus jenengan jeblos ini tanpa saya berkata ini tadi Jadi nggak harus bicara gitu ya. prosesnya itu apakah memang seperti itu? Ya, seperti itu Mas Sugeng. Tapi itu bukan ledakan. Itu adalah cara meletak udun. Itu caranya meletak udun seperti itu. Kalau ledakan tidak seperti itu Mas Sugeng. Kalau panjenengan mau meledakkan kejadian itu, caranya seperti ini. Ketika panjenengan mengalami seperti itu, selesai semua urusan duniaku. Kudune ngono ya Pak. Itu namanya meledak namanya. Itu masih mijet-mijet udun. Udunnya sih dipijet-pijet. Ngono yang saya maksud seperti itu. Udah sampai tak kecil pengen bakso dinikmati melakukan bakso. Lebih klik. Caranya seperti itu. Kalau saja Maha Suci atau Maha Hidup atau Tuhan itu punya bicara, punya kata-kata seperti kita, aku tahu apa yang kamu maksud. Satu misal, seseorang punya hutang, aku tahu kamu itu ingin melunasi utang tapi orang entos. Saya tahu gitu. Saya ngerti, saya paham betul itu. Tapi komunikasinya mana? Dia nunggu kita nggak sabar, kuatel. Komunikasinya mana? Mana komunikasimu? Masa aku tok yang berkomunikasi? Aku juga butuh kau sambut komunikasiku. Nah, kalau aku tok yang ngomong berarti aku gila dong. Aku tahu apa yang kamu mau, apa yang kamu maksud itu aku tahu betul, paham betul. Tapi berkomunikasi dong supaya kita bisa pacaran. Dan itu antara hidup dan maha hidup, atau antara suci dan maha suci, itu dia butuh komunikasi itu. Nah, ledakan yang barusan saya teriakkan, nah itu kan bentuk sambutan komunikasi dari kita kepada maha suci atau maha hidup. Nah, boleh apa jenenge hidup sudah seperti itu kan. Nah, kuwi sing tak maksud ngono dene langsung brang dadi. Rokok ya Pak. Gemeter ya. Nah, itu ledakannya. Seperti yang saya contohkan ke sandung batu tadi, bentuk ledakannya di mana? Satu misal contoh, jempol kaki kanan saya yang tersandung, ini belah katakanlah, kukunya ngelokot, marco nyandung batu gede mau kan metu kocor-kocor kan gede. Cepet dipegang, matur nuwun. Itu kan semakin sakit sih dipegang gini. Ya kan artinya kan semakin jelas sakitnya. Nah, karena sakitnya semakin jelas, kan semakin mudah menikmatinya. Terus nikmati. Ketika benar-benar bisa menikmati, waras. Lihat aja kalau nggak kembali utuh, alah tapu encang kame wong edan baku. Ini mujizat loh. Ini keajaiban yang luar biasa. Darahnya apa? Makanya saya bawel, latihan karena intinya di situ. Intinya berkehidupan ada di situ. Tapi jangan coba-coba lari ke dapur terus diurus nganggo. Oh, itu namanya neko-neko gitu. Lebih klik Mas Sugeng. Oke, carane ngono. Demen plotot ya yang bendina wis ora koyo ngono.
Lah mbok plototi ae ora pecah-pecah. Niku carane pecah ngono kuwi. Padahal ibaratnya nyutin itu hampir setiap jam. Lah iya. Tapi kok goblok. Bodoh Mas. Wes. Ngono lho. Betul latihan. Soalnya menang mau ngomong. Berarti harus kencang suaranya Pak ya? Ya tidak lah. Itu tadi kan action saya. Ya misalnya saking gregetnya seperti kan itu apa kita apa jenenge pasti ketika itu kita nggak peduli loh itu. Karena apa? Karena kita dalam sikon suci. Nah suci itu nggak kemomoran, nggak ternoda, dia benar-benar bersih. Jadi no way, nggak kepikiran nanti saya berteriak begini ada yang dengar tergang, nggak punya pikiran ke situ. Nah kalau ke situ ya berarti belum berhasil menikmati itu tadi. Belum berhasil kalau masih kepikiran nanti kalau ada yang dengar malu dan lain sebagainya. Nggak bisa. Suci itu. Ketika itu berarti kita itu ada di titik suci. Titik asal usul dari segalanya. Sama kan Mas, kepadu tapi dulu kita kan asu kan spontan. Enggak peduli. Sekitar orang banyak Pak. Iya, benar itu. Saya alami itu. Kan spontan. Ya. Oke. Cukup ya. Kita sambung lain waktu. Mungkin karena intinya adalah kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo tetap masih seputar itu, tapi saya akan menggunakan menu masakan yang lain supaya tidak membosankan. Oke, untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti jam tengah malam kita lakukan patrap bersama di ruang terbuka untuk yang sedang menekung. Oke, selamat untuk semuanya. Karono pambencananing iblis runing kitab karasalan biak pinencara anak putune ngridu hambawur tan ngobri manungsa urip duk lair maring donya bineka binendung pamrih sang iblis laknat mring bebayi dadya janwaya kongsi nadyan kongsi tuwa yaiku ayo nuruti saking wit ayo kongsi temekeng mekasat tulaan lan prayogane nadyan remen kalangkung kang warna dituraja beni pinaryogeng wekasan kalamun ta durung sampe sami paning karsa kasangsara hanggawa ewuh pingging gingkangken pasuwitan.